Kasihan banget gak sih dipukulin pakai kayu gitu. Udah dipukulin, disuruh squat jump, push up. Ih galak banget ih polisinya di India ih. Ya menurut gue sih bener ini. Kan emang udah lockdown dari Maret. Terus ngapain orang-orangnya pada keluar? Ya tapi kan kasihan gitu Fat. Emang kalau mau ngasih efek jerah gitu kan bisa. Nih kalau di Indonesia misalkan kamu kenapa melanggar lalu lintas, ya udah tinggal hafalin Pancasila kek atau push Menurut up gue 5 itu kali aja nggak bakal dapat efek jerahnya. Kalau dipukulin orang pasti kapok dipukulin mah. Emang Pasti nggak efektif mau. kayak gitu. Lagian kan sekarang juga India kalau tidak salah udah masukin masa new normal juga bukan sih, kayak transisi juga sama ke Indonesia. Apakah masih galak ya? Kalau menurut gue sih kayak gini nih perlu juga diterapkan di Indonesia sih. Aduh ya, dan nanti baku hantam sama warga Indonesia. Tapi gue penasaran deh, Fat. Kira-kira itu polisi kayak gitu di India emang beneran udah bikin efek jerah warganya atau enggak ya? Gue pengen meet up sama teman gue sih. Lu punya Langsung. temen di India? Ada dong, bukan sembarang temen lagi. Oh siapa tuh? Cewek cowok nih? Cewek, tapi aduh suaminya tuh ganteng banget tuh, Fat. Vinrana. Lo kenal nggak? Artis ya? Iya, itu yang main Mahabharata. Oh Nanti iya kita iya tanya-tanya iya. sama dia kali ya. Wah, polisi di sana temen beneran lo galak oke apa juga, Lan. enggak? Iya dong, Wulan. Kita tanya sama dia polisi di sana galak atau enggak, terus Langsung deh minta apa sama dia. Gimana? Oke, kita coba ya. Oke, namanya Nita Sofiani. Oke, Nita. Kita tunggu dulu ya. Udah nyambung nih. Nita, hai. Hai, ini Patra temenku. Patra di sini. Ya, halo Kak Wulan dan Kak Patra. Kabar baik. Gimana kalian semua kabarnya? Tadi kita tuh habis nonton video tentang polisi-polisi di India yang galak-galak banget selama masa corona ini, selama lockdown ini. Nah itu emang beneran galak banget ya di sana. Terus emang warganya jerak dipukul-pukulin kayu kayak gitu biar nggak keluar rumah? Ya, betul. Informasi yang berita-berita yang tersebar di media sosial itu memang polisi-polisi di sini tuh cukup kita bisa bilang keras dan tegas mungkin ya, dengan cara memang kayak dipukulin. Terus bahkan aku sempat lihat mereka tuh bikin kayak dummy helm tapi kayak dibikin sejenis kayak corona gitu. Iya, bentuk corona. Mungkin itu juga sempat tersebar luas juga di media sosial. Jadi semua yang tersebar itu memang betul. Bahkan kalau aku lihat polisi itu benar-benar kayak siap siaga banget di setiap spot itu banyak, dan kalau menurut aku memang harus ditegesin seperti itu ya, karena sebenarnya masyarakat di India sendiri juga masih banyak yang kurang patuh gitu. Setuju, tapi kan kasihan. Bisa dihukum yang lain aja. Bener. Terus Nita sendiri pernah nggak digituin sama Pak Polisi di sana? Dipukul, waduh. Nita bandel. Nggak pernah. Enggak lah, karena aku bener-bener memang akunya sendirinya pun memang berusaha untuk disiplin diri sih. Jadi bener-bener mengurangi untuk keluar, terus juga keluar itu bener-bener untuk membeli keperluan penting aja seperti kebutuhan-kebutuhan logistik aja, dan itu pun deket banget. Kayak aku pergi tuh ke supermarket yang deket rumah paling cuma 5 menit doang dari rumah gitu sih. Jadi nggak pernah, so far aku nggak pernah kena dipukul-pukulin sama polisi atau drama-drama yang ada di sosial media itu aku nggak pernah ngalamin sih. Oke. Sekarang udah longgar ya di sana ya lockdownnya? Sekarang sudah cukup longgar. Jadi sebenarnya masih lockdown di sini tuh masuk tahap 5 lockdown, unlockdown 1. Jadi kita tuh bertahap gitu loh, PMOD tuh ngebikin peraturannya tuh jadi udah sampai ke tahap 5 lockdown, yang start dari mulai tanggal 25 Maret, sampai nanti ini yang lockdown kelima ini kita akan berakhir di tanggal 30 Juni. Nah ini pun kita belum tahu nih 30 Juni ini akan terus dilanjut lagi lockdown atau enggak gitu. Tapi perbedaan lockdownnya gimana tuh? Pelonggarannya tuh kayak gimana? Sama Indonesia. Sebelumnya, yang sebelum lockdown banget itu kan total, terus sama sekarang udah pelonggaran kayak gimana ya, tuh pelonggaran perbedaannya? Jadi perbedaannya adalah sekarang ini beberapa sektor usaha sudah bisa dibuka. Misalnya salah contohnya kalau di awal kan yang bisa beroperasi itu kan bagian logistik aja ya, kayak misalnya kebutuhan-kebutuhan kayak supermarket atau misalnya apotek gitu kan. Nah kalau kayak sekarang itu hampir di deket-deket rumah aku tuh kayak toko-toko kecil udah pada buka semua gitu. Jadi sebenarnya so far udah buka semua. Kayak kemarin pun karena mau diajak live kan aku jadi sempet observasi dulu nih keluar. Jadi aku kemarin sampai makasih aku sampai nggak, karena aku mau ngasih
ngasih informasi yang akurat ya. Aku nggak mau kayak cuma ngasal-ngasal aja gitu. Jadi aku kemarin sempet keluar, aku tuh keluar ke Starbucks. Jadi aku kemarin tuh sempet kayak ngeliat lah kayak gimana sih keadaannya gitu. Ternyata kayak salah satu contohnya itu kayak beberapa kafe udah buka. Contohnya seperti Starbucks, itu kita udah bisa kayak dine-in juga bisa, kita duduk di sana bisa, tapi bener-bener di limit banget. Terus sebelum kita masuk, kita ada tes suhu badan dulu juga. Kalau misalnya suhu badan kita bener-bener panas, itu kita bener-bener nggak boleh masuk. Nah, kebetulan karena kemarin suhu badan aku aman dan normal, jadi kita bisa masuk. Terus juga seperti di Indonesia sih, aku lihat kayak ada pembatasan jarak dengan menggunakan stiker. Jadi kita bener-bener jauh. Terus juga aku tuh sempet kan kayak pas lagi ngomong mau order sesuatu kayak agak buka masker terus kayak bukan waiter ya, kita bilang yang bagian kasirnya udah langsung ngomong langsung tolong dipakai maskernya. Jadi bener-bener sangat seketat itu gitu. Mereka udah terbiasa dengan SOP baru seperti itu. Terus kayak kita bayar pun mereka udah siapin kayak ada kotak. Jadi kita tuh nggak ada transaksi yang secara bersentuhan gitu. Tunai. Jadi bener-bener kita taruh itu kartunya di situ. Terus nanti mereka ambil kartunya. Dan ya seperti itulah pokoknya jadi dine-in bisa, tapi take away juga udah bisa. Dan bener-bener sangat strict lah. Mungkin mirip di Indonesia ya. Cuman aku lihat di sini orang-orang belum serame kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan udah sampai kayak yang macet di mana-mana gitu kan. Kalau di sini aku lihat belum sepadat itu sih. Karena aku tahu sebelum lockdown itu keadaan India tuh kayak gimana dan sesudah lockdown kayak gimana. Jadi makanya aku bisa bilang bahwa ini tuh masih dibilang wajar lah, belum serame atau sepadat biasanya gitu. Oh, itu mungkin karena polisinya galak-galak kali ya, Nita ya? Efek jerahnya Iya, sebenarnya menurut aku harus tegas kali ya. Mungkin kalau tegas kayak gitu, kalau kataku jadi bagus sih. Memang mungkin keras, mungkin kayak kesannya kok kayaknya galak banget, kasar banget gitu ya. Tapi menurut aku pribadi, karena ini kan memang corona tuh bukan penyakit yang biasa ya, dan juga penyakit ini kan penyakit baru, bahkan vaksinnya aja belum ada. Jadi memang kayaknya harus ditegesin gitu, karena kalau nggak kayak gituin, bayangin aja, India itu populasinya kan besar banget ya. Kalau polisinya nggak disiplin dan nggak tegas seperti itu, wah aku nggak kebayang sih, mungkin bisa meledak banget gitu loh yang terkena coronanya gitu. Oke, Nita lagi sibuk apa nih? Makasih banget loh. Iya, Udah sama-sama. dikasih waktunya, penjelasannya. Berarti nggak beda jauh ya sama Indonesia. BTW salam ya, selain buat Vin, salam buat Pak Polisi di sana gitu. Jangan galak-galak, kasihan salam juga sama Pak Polisi yang pakai helm corona ya. Pakai helm corona itu lucu banget sih, sebenarnya kreatif juga ya. Oke, mungkin itu Inspektur Vijay kali ya, Nita. Iya, benar Inspektur Vijay. Oke, Nita, bye-bye. Oke, thank you banget. Dadah. Sehat selalu. Nah, itu dia tadi. Tuh kan. Seru ya obrolannya. Tapi ternyata dia ngedukung polisi di sana ya. Iya, sama kayak gue. Aduh, tapi aku tetap kasihan. Tapi gimana ya, namanya juga kalau bandel dibikin efek jerah emang kayak gitu lah. Mendingan disuruh joget India aja di pohon gitu loh, Fat. Kan Itu mah lo ya. Tapi gue penasaran deh sama di negara-negara lain. Kalau di India kan dia kasus mirip-mirip, corona tertinggi keempat ya. Kalau ya di Ya. lain-lain tuh kayak gimana ya? Mungkin di Eropa. Nah, punya temen gak lu? Oke, kita sudah meet up nih Wow, sama udah WNI nyambung. yang ada di luar negeri. Kayak ada Mbak Yuke di Belanda. Hai. Hai, bahasa Belanda dong, bahasa Belanda tadi gimana? Oh, Yumida. Iya. Yumida. Hoi, hoi. Belajar dulu ya, Fat ya. Oke. Terus ada siapa ada lagi tuh, Fat? Mbak Rame nih. Tias. Oh, ada Mbak Tias. Hai, Mbak Tias dari Qatar. Hai. Hai Mbak Tia. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Terus ada Mas Alfian dari Malaysia. Betul. Oke. Filipin ya. Betul. Apa kabar nih? Oh, ada satu lagi ya ini ya. Ada Pak Tata. Tata di Prancis. Halo Pak Tata. Kita juga nih di Prancis, Kita Pak. juga di Prancis loh Pak Tata. Kok nggak ketemu sih kita Pak? Lagi di Menara Eiffel nih. Oke. Nah, jadi kita lagi ngobrolin soal polisi India tadi ya. Terus penasaran juga. Situasi Situasi pandemi corona pandemi ini corona. di sana tuh kayak gimana? Mungkin kita ke Mbak Yuke terlebih dahulu. Oke? Mbak Iya. Yuke, Ya. kalau di Belanda itu kan sempat diberitakan ya Mbak ya, kalau
kayak dibiarkan saja warganya terkena corona, terus ada lockdown cerdas. Terus sebenarnya Mbak Yuke sendiri yang ada di sana tuh gimana sih situasi kondisi corona di sana tuh kayak gimana? Mungkin bisa digambarkan. Ya, jadi di sini itu warga tuh disiplin banget ya. Jadi kalau ada peraturan bahwa harus jaga jarak 1,5 meter, ya mereka ikutin. Nah, terus kalau misalnya mereka masuk ke toko, kan misalnya jumlah orang yang masuk ke toko itu kan dibatasi ya. Misalnya kalau tokonya nggak terlalu besar, maksimal misalnya 15 orang. Nah, itu ada gimana cara ngitungnya yang masuk itu 15 orang, disediakanlah keranjang. Keranjang berjumlah 15. Jadi kalau keranjang itu habis, berarti kan 15 orang di dalam. Nah, kalau ada orang ke-16 itu mereka mesti ngantri gitu. Jadi sampai tunggu satu orang keluar, keranjangnya baru bisa dipakai. Jadi begitu cara menghitung jumlah orang yang masuk ke dalam toko. Nah, mereka memang kalau soal disiplin orang Belanda itu emang juara banget ya. Kenapa mereka bisa begitu disiplin? Karena ada peraturan jika mereka tidak menjaga jarak, orangnya bisa kena denda 400 euro. Dan, banget. Ya, dan itu ditagih lewat giro. Jadi nanti ditagihannya datang ke rumah. Nah, itu yang membuat orang itu takut untuk melanggar aturan itu. Nah, kalau si pemilik toko atau pemilik supermarket yang melanggar, mereka kena 4.000 euro. Kalau mereka tidak bisa memastikan bahwa pelanggannya itu 1,5 meter, ya. Nah, jadi di sini ada profesi baru, namanya konsultan under half meter. Under half meter itu artinya 1,5 meter. Nah, lucunya profesi itu baru ada setelah corona ini kan. Orang-orang pada bingung gimana ya cara ngaturnya supaya orang-orang itu berjalannya bisa 1,5 meter dan teratur gitu. Jadi nggak tabrakan. Kan orang tuh ada kalau satu rak ke rak lain itu kan ada yang tabrakan. Nah, itu dibikin tanda panah. Nah, itu ternyata dijadikan profesi di sini. Lucu ya? Iya, malah Belum pernah dengar ya. Nah, itu yang lucu. Dan profesi ini lumayan mahal. Mereka dibayarnya 1.000 euro. Jadi, selain memberi advice tentang misalnya peraturan masuknya dari sebelah sini, habis deretan ini 1,5 meter ditempel di lantai ya, biasanya tempel di lantai, terus nanti perjalanannya dari kiri ke kanan, terus lurus, terus langsung menuju kasir gitu. Jadi perputaran orangnya juga ikut dipikirin juga di situ. Nah, Itu seru banget profesi sih. itu ada berapa banyak kira-kira Mbak? jumlahnya gitu di sana. Jadi iya, jadi di setiap lowongan tuh aku sebenarnya secara nggak sengaja itu menemukan itu. Jadi mereka, ya kalau misalnya Anda bingung bagaimana mengatur lalu lintas di dalam toko, gitu, kami menyediakan konsultan under half meter, gitu. Itu Nah, jadi profesi dibayar berapa tuh Mbak kayak gitu? satu tempat satu kali ya pasti ya kan nggak mungkin berkali-kali itu 1.000 euro, sekitar 16 jutaan. Oke Mbak, untuk sana Mbak. Kita ngelamar kerja di sana ya. Ya kita kesana aja gimana Mbak? Oke. 16 juta itu satu tempat. Bayangkan kalau ada sekitar 10 tempat, itu udah sekitar 160 juta. Udah cukup kan? Gitu loh. Nah, kalau lebih ya itu rezeki masing-masing Oke, ya. jadi kalau di Belanda dendanya itu mahal banget ya. Tadi sampai berapa juta Mbak? 700 juta. Wow. 7 juta. Oh, 7 juta. 7 juta, itu 400 euro. Rupiah. Oh, oke. Oke. Oke, makasih buat Mbak Yuke dari Belanda. Mbak Yuke jangan kemana-mana dulu ya. Kita Kita mau ngobrol sama yang di Qatar nih, Mbak Qatar. Tias. Qatar juga dendanya gede loh ngomong-ngomong. Kalau Masa nggak sih? salah. Coba tanya Harus dulu. wajib banget pakai masker ya Mbak Tias katanya di sana tuh. Terutama Iya. soalnya mengemudikan mobil kalau tidak salah. Benar nggak tuh Mbak? Kalau yang di mobil, kita tuh kalau misalnya ada 2 orang, itu pakai masker wajib. Kalau sendiri nggak. Oke. Terus dendanya itu kalau nggak salah, kalau nggak mematuhi semua aturan di sini, 200.000 Qatar rial. Aku nggak tahu kalau dirupiahin itu berapa ya.
berapa ya Mbak ya? Kali 4.000 something lah. Oh, lumayan. 4.000 rupiah something kayaknya mungkin sekarang kursnya. Terus di sini tuh kita tuh punya aplikasi yang wajib diinstal di HP. Itu namanya Teras. Jadi Teras itu ini aku nggak bisa nunjukin karena aku lagi pakai HP ya. Tapi paling nggak aku jelasin aja. Jadi dia itu akan ngasih tanda barcode di HP kita. Kalau kita masuk ke supermarket atau kemanapun fasilitas umum di Qatar, itu tuh ada tanda hijau, itu artinya kita aman, kita sehat, boleh masuk situ. Jadi pas gitu. Kalau grey itu kita masih istilahnya kayak ODP gitu loh. Kalau merah itu yang red itu dia berarti sudah positif, nggak boleh masuk gitu. Itu harus Terus banget. apa lagi ya? Wajib ya semua Wajib. warganya. Misalnya nggak Kalau denda atau gimana kalau nggak ada kalau nggak salah dendanya 10.000 Qatar Rial deh. 10.000 dikali ya 4.000 something tadi itu. berapa tuh? Berapa juta rupiah? Iya, berapa dikali 4.000 berapa? 40 juta. Wah, Ya, mahal kira-kira begitu. Wow. Tapi kan di Qatar juga terkenal Kaya kaya semua ya, Mbak. Nggak masalah apa gimana tuh Mbak di sana Mbak? Di sana kayaknya nggak ada masalah keuangan ya. Kalau keuangan sih justru kita banyak masalah di sini sebetulnya, cuman nggak di expose di media ya. Memang kita di sini kalau dibilang aman-aman aja nggak juga, tapi pemerintahnya sih menjamin gitu. Jadi kayak sampai sekarang karantina masih gratis semua, tes itu kayak tes swab-nya juga masih gratis semua. Jadi kita ya optimisnya karena jumlah atau angka dari yang sembuh ini lebih banyak daripada yang kena positif gitu loh. Nah, kita mau nanya nih sama Ke yang di Malaysia. Malaysia. Ada Mas Ada Alfian di Alfian. sana. Oh, di Betul, Malaysia betul, gimana betul. nih? Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di Malaysia tuh hampir sama ya seperti di Belanda atau di Qatar. Kalau di Malaysia awalnya itu namanya PKP kan awalnya restrict movement, jadi pergerakan dibatas ya. Setelah kasarnya lockdown itu dimulai 18 Maret. 18 Maret itu benar-benar tentara, polisi itu turun di jalanan. Jadi ketika kita mau keluar tuh benar-benar diperiksa, satu mobil cuma satu orang. Kemudian yang lebih lucu kalau di Belanda itu kan tadi ada pekerjaan baru seperti advisor-nya toko-toko gitu ya. Kalau di Malaysia tuh meme-meme yang berkembang kemarin itu, jadi yang boleh belanja, tapi kan kayak Giant supermarket itu untuk kebutuhan pokok masih buka. Tapi itu yang belanja cuma kepala keluarga, itu yang lucu. Jadi ibunya nggak boleh itu. Ibu-ibunya nggak boleh. Ibu-ibu nggak boleh ya. Jadi cuma kepala keluarga, dan yang jadi lucu itu ya kayak yang nggak punya kepala keluarga gimana, yang janda. Oh iya, benar juga ya. Jadi lucu jadi. Terus jadi gimana? Dan itu sangat lucu karena ketika kita di supermarket itu pasti banyak bapak-bapak bawa list-list dan pasti banyak yang salah, pulang-pulang pasti berantem. Beli salah, beli ini salah. Wah, masalah rumah tangga baru itu ya. Ketika itu setelah itu selesai, mulai pemulihan, satu mobil boleh 2 orang. Kemudian sampai sekarang pun satu mobil sudah boleh 4 orang. Tapi sama seperti di Qatar, kita wajib ada install aplikasi. Kalau dulu awalnya kan manual, setiap kita mau masuk ke gerai atau toko, kita wajib ngisi. Kalau sekarang udah kayak scan barcode, udah kita ngisi di HP seperti itu. Ada yang bandel-bandel nggak sih di Malaysia? Ada, tapi Malaysia kan salah satu negara dengan penanganan case COVID yang salah satu yang terbaik. Seperti itu. Soalnya pemerintahnya concern dengan ini gitu. Kalau misalnya tadi di India polisinya mukul-mukul gitu kan. Kalau Belanda dendanya mahal, Qatar mahal. Kalau di Malaysia apa yang bikin efek jerak tuh buat warganya yang bandel-bandel? Ya, kalau dulu kita tidak boleh lintas negeri. Lintas negeri itu kalau di Indonesia mungkin lintas provinsi ya, kayak dari DKI ke Jabar tuh tak boleh, terus dari Jawa Timur ke Jabar tuh tidak boleh. Dan di itu ada kayak
polisi dan tentara yang menjaga benar-benar nggak boleh. Pulang kampung yang kemarin Idul Adha pun tidak boleh. Terus kita buka rumah open house pun cuma dibatasin 7. Sangat ketat, dan dendanya kalau di jalan biasanya ada yang 1.000 sampai 2.000 ringgit, mulai dari 3,5 juta sampai 7 juta seperti itu. Tapi so far penanganannya bagus sekali. Meskipun ketika mall udah mulai buka, ya tetap sepi, maksudnya orang juga pada masih was-was gitu. Ya, Berarti orang-orangnya udah ciut ya kalau ngeliat ada polisi gitu di jalan-jalan gitu ya. Jangan kalau masih pikiran yang belanja kepala keluarganya doang kan ya. Malah enak dong jadi ngirit guys. Biasanya kan bapak-bapak, udah yang ini aja yang murah aja. Kasa papa tata. Di Perancis. Halo. Selamat sore. Bongzo. Selamat sore. Selamat siang dari sini ya. Di sini baru jam 1. Nah. Bongzo. Bonzo, bener ya? Tulisannya Bonzo. Bonzo, oke. Nah, yang unik dari Perancis apa nih Pak selama lockdown corona ini? Tadi kan Ya ada sebenarnya yang... begini ya, saya bilang orang Prancis itu tidak jauh dari orang Indonesia. Oh gitu. Jadi artinya tuh ada yang memang serius menanggapinya, ada yang tidak menanggapinya. Padahal pada waktu bulan Februari, awal Februari itu, ketika Italia sudah mulai rame, kita tinggal di Prancis Selatan, yang kebetulan tidak jauh dari Italia. Itu orang-orang Prancis masih menganggap enteng-enteng saja, tidak terlalu serius gitu. Terus baru ketika pertengahan bulan Maret, Presiden Prancis itu Emmanuel Macron itu memberikan penjelasan di televisi dan memulai mengadakan seperti semacam lockdown, tapi memang waktu itu lockdownnya benar-benar keras gitu ya. Jadi dari lockdown dari tanggal 17 Maret sampai siang itu, 17 Maret sampai 11 Mei itu memang lockdown yang benar-benar keras sekali. Dan waktu itu juga diumumkan bagaimana denda-denda atau peraturan-peraturan yang harus dijelaskan. Jadi kita kalau mau keluar itu boleh, tapi harus membawa surat izin yang kita bisa download dari situs resmi pemerintah. Di situ ada daftar-daftar apa saja yang boleh kita lakukan keluar. Di luar itu tidak boleh. Nah, kalau kita keluar tanpa surat itu dendanya 135 euro. 130 euro ya sekitar berapa juta gitu ya. Itu tapi surat kesehatan ya, Pak? Bukan, surat izin keluar. Surat izin keluar bahwa saya harus keluar ke tempat ini. Dan itu di surat itu disebutkan nama, alamat, umur, dan keperluannya. Maksudnya kalau kita keluar ke supermarket, kalau alamatnya misalnya di Bogor, kalau ke supermarket di Jakarta itu didenda. Jadi dari alamat itu tahu supermarket yang paling dekat di rumah itu mana. Kalau kita supermarketnya kejauhan atau ada supermarket yang dekat tidak kita kunjungi, tapi mengunjungi yang lebih jauh, itu kita kena denda juga. Jadi maksudnya itu supaya orang tidak terlalu jauh bersirkulasi terlalu jauh. Nah, denda itu bisa meningkat. Kalau 3 kali berturut-turut itu bisa naik sampai 450 euro. Nah, apalagi kalau dalam jangka kalau 3 kali atau 4 kalinya itu naik lagi, jadi 3.750 euro. Makin naik ya. Nah, sampai 6 bulan bisa dikurung. Tapi kenyataannya sampai saat ini yang saya dengar cuma baru waktu minggu-minggu pertama begitulah. Sekitar baru ribuan orang yang kena 130 euro. Dari situ tidak ada lagi. Tapi kalau sekarang udah longgar ya Pak Tata? Saya udah longgar. Pertama kelonggaran itu pada 2 Juni itu sudah mulai kelonggaran pertama. Di mana pada waktu itu kita sudah boleh keluar tanpa izin. Kita boleh keluar di radius lebih dari 100 km. Itu tanpa membawa surat yang tadi, Pak? Suratnya hanya harus kartu penduduk aja. Kartu penduduk. Tapi sejauh 100 km kita sudah bebas. Sekolah-sekolah, ada sebagian sekolah sudah mulai buka, dibagi 2. Misalnya ada yang 3 hari kelas ini, 3 hari lagi kelas lain, yang seperti itu. Jadi sudah mulai dibuka. Bar-bar restoran sudah mulai dibuka. Cuma bar itu masih di teras-teras, kayak di Paris itu di meja-meja di luar itu. Itu boleh. Di dalam masih belum boleh. Kalau ini Pak sudah dibuka Pak, Menara Eiffel Pak. Belum. Nah, sekarang beberapa tanggal 15 beberapa hari yang lalu itu ada penjelasan yang kedua dari pemerintah Prancis, tahap yang paling penting bagi Prancis. Ada 5 tahap yang saya akan sebutkan, 5 tahap yang paling penting buat Prancis yang mungkin kita bisa ketahui.
Tahap pertama itu dianggap Prancis sudah mulai zona hijau. Yang pertama. Jadi sekolah-sekolah dari SD, SMP sudah dibuka. Tempat-tempat umum, bar, restoran boleh menerima tamu di dalam ruangan dengan separat mejanya itu 1 meter per meja. Setiap meja tidak boleh 10 orang misalnya. Jadi kita sudah boleh berkunjung ke orang tua, ke panti jompo, sudah boleh berkunjung. Terus batas bulan ini sampai 15 Juni kita boleh bersirkulasi di seluruh Prancis. Cuma kalau ke Eropa mungkin masih menunggu awal Juli. Oh, jadi udah boleh keliling Perancis sekarang ya? Boleh. Tapi kalau Eropa, keluar negara Eropa belum boleh. Yang terakhir, pemerintah Prancis ini disebutkan pada 15 Juni telah mengeluarkan uang sebanyak 500 miliar euro untuk membayar pegawai-pegawai yang dirumahkan. Jadi kalau saya itu karyawan, tidak bisa kerja di rumah, dan tinggal di rumah, maka gaji saya hanya dapat 85%. 80% itu hampir 90% dibayar pemerintah, dan 10%-nya itu dibayar oleh perusahaan kita kerja. Nah, tapi walaupun begitu, banyak juga perusahaan menengah kecil itu yang sedikit Mbak Tias, Pak Tata, Mas Alfian, Mbak Yuke, terima kasih udah di meet up. Terima kasih atas sharingnya, semoga pasti bermanfaat ya. Oke, Seru-seru banget tadi ya iya, ceritanya. makasih, dadah. Tetap sehat dan Tetap aman ya di sana. betul. Oke, Oh, seru seru banget ngobrol-ngobrol. Di beberapa negara emang Iya. beda-beda punya Punya keunikan masing-masing. Ada yang harus install aplikasi, ada yang harus dendanya mahal banget. Terus ada profesi unik ada yang harus baru. kepala keluarganya yang belanja. Aduh, pusing nggak tuh suruh nyari rempah-rempah gitu misalnya kan. Aduh. Ngerti Dan- nggak tuh bahan-bahan masak ya? tapi yang patut dicontoh ya dari semua obrolan kita tadi tuh bahwa hampir warganya tuh di luar negeri tuh patuh-patuh ya. Jadi kita ambil positifnya aja. Semoga tadi sharing dari teman-teman kita di sini Semoga warga Indonesia pun Ya, juga patuh bisa biar bisa patuh. kita melewati nih corona ya. karena tadi dengar ceritanya juga memang udah banyak yang longgar, udah banyak yang buka. Aduh, pengen deh cepet-cepet corona cepat berakhir deh. Supaya kita bisa ke mana tadi? Prancis, Belanda. Aduh. Iya, pengen semoga banget. kita bisa jalan-jalan lagi dan tetap nanti kita akan menghadirkan kisah-kisah yang lebih menarik lagi Betul. di meet up selanjutnya. Tetap bersama gue Fatra dan juga Bulan, tengok ke sini nih, Pak.